Kalian pernah nggak sih ngeblank dan merasa bingung pas waktu mau pemilu? Bingung pilih yang mana karena nggak tahu calon yang pas. Padahal udah nyari tahu juga di berita atau sosmed, tapi kayak belum ada yang srek gitu. Kalau udah gini, kudu gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Di 2024 ini, kita udah ngadain pemilu 2 kali. Yang pertama di 14 Februari, yang milih presiden dan wakilnya, terus DPR, DPRD, sama DPD. Terus tanggal 27 November, yang milih wakil rakyat di provinsi, kota madya, dan kabupaten. Mungkin banyak di antara kita yang udah pernah nyoblos ya di pemilu-pemilu yang sebelumnya. Tapi ada juga yang ini baru pengalaman pertama. Nyoblos pas pemilu itu kan gampang ya. Yang penting udah terdata dan dapat surat C6. Tinggal datang deh ke bilik suara. Tapi mungkin banyak yang belum sadar. Siapa yang kamu pilih hari itu akan menentukan hidupmu ke depan. Gampangnya, kamu memilih wakil rakyat yang benar, ya makin gemah ripah Lejinawi. Milih wakil rakyat yang kurang benar, perumpamaannya 2030 bisa bubar beneran. Cuma kadang kita itu nggak sadar, kalau keputusan kecil yang kita ambil, dampaknya gede banget. Aku sendiri sering denger ya pas habis nyoblos gitu. Kadang ada yang nanya ke temennya, kamu tadi habis nyoblos siapa? Aku nyoblos ngawur loh, soalnya aku nggak tahu harus milih siapa. Dan kayak gini tuh banyak banget. Ya udah, akhirnya asal milih aja. Tapi ada yang lebih parah. Tahu nggak? Cuma nyoblos calon yang ngasih serangan fajar. Ini logikanya gimana? Kok bisa milih calon wakil rakyat yang udah jelas-jelas curang? Belum jadi aja udah ngelakuin hal-hal yang melanggar agama dan hukum. Lah, semuanya kan nyebar duit. Ngapain milih yang gak ngasih ke kita? Inilah kawan, awal kiamat kubra untuk kita semua. Sebelum kita bahas sejarah pemilu di Indonesia, kalian tahu nggak kapan pertama pemilu diadakan? Menurut sejarah, pemilu dalam bentuk voting dilakukan pertama kali di 754 sebelum Masehi oleh bangsa Sparta. Kemudian diikuti sama Yunani di bawah reformasi politik Cleisthenes yang sampai dijuluki Father of Athenian Democracy. Nah, kalau di Indonesia, setelah kemerdekaan sampai sekarang, kita udah ngadain beberapa kali pemilu. Secara hukum, ada 2 jenis pemilu, yakni pemilu presiden dan wakil presiden, lalu pemilu legislatif. Kita bahas pemilu legislatif dulu. Pertama, tahun 1955, yang sebenarnya pengen diadain tahun 46. Ada 36 partai yang ikut. Nah, ini satu-satunya pemilu yang diikutin oleh PKI. Bahkan dapat urutan keempat pemenang pemilu setelah PNI, Masyumi sama NU. Kedua, tahun 1971. Ini pemilu pertama zaman Orba yang cuma diikuti oleh 10 partai, di mana Partai Golkar menang telak 62,8% suara. Ketiga, tahun 1977. Nah, ini partai yang ikut cuma dikit, 3 doang. Golkar, P3, sama PDI. Lagi-lagi pemenangnya adalah Golkar dengan 62% suara. Keempat, tahun 1982, yang juga masih diikuti 3 partai tadi. Golkar keluar sebagai pemenang dengan 63,3% suara. Kelima, tahun 1987, masih juga dengan 3 partai tadi. Golkar menang telak di 73% suara. Keenam, tahun 1992, masih 3 partai juga. Golkar menang lagi di 68%. Ketujuh, tahun 1997, ini pemilu terakhir sebelum Orde Baru runtuh. Bulan Mei tahun 98, Orde berakhir. Yang menang masih tetap Golkar dengan 74,5% suara. Nah, setelah itu masuk era reformasi. Pemilu kita yang ke-8 diadakan di tahun 99. Ini pemilu yang paling banyak diikutin sampai 48 partai. Top 3 pemenangnya adalah PDIP, Golkar, sama PKB. Kesembilan, pemilu tahun 2004 diikutin sama 24 partai. Top 3 pemenangnya tetap Golkar, PDIP, sama PKB. Ke-10, pemilu tahun 2009 diikuti sama 38 partai. Top 3-nya adalah Partai Demokrat, Golkar, sama PDIP. Ke-11, pemilu tahun 2014 ini diikutin sama 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh.
Top 3-nya PDIP, Golkar, sama Gerindra. Ke-12, pemilu tahun 2019. Partai nasionalnya ada 14, ditambah sama 4 partai lokal dari Aceh. Pemenangnya juga tetap PDIP, Golkar, sama Gerindra. Nah, di 2024 ini ada pemilu ke-13 yang diikutin sama 24 partai. Itu tadi kita bahas pemilu legislatif ya kan? Nah, untuk pemilu yang memilih presiden sama wakilnya, kalau dilihat dari sejarah, bisa dibedain menjadi langsung sama tidak langsung. Yang langsung itu tahun 45, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98, 99, sama 2001. Nah, yang pemilihan presiden secara langsung itu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, sama 2024 di bulan Februari kemarin. Nah, itu semua sejarah singkat pemilu yang pernah kita adain. Nah, ini ada beberapa tips and trick yang aku ringkas dari beberapa sumber. Kita tahu kan, buat menciptakan Indonesia yang berperadaban dan berkemajuan itu, milih calon pemimpin nggak bisa sembarangan. So, apa aja sih yang harus kita perhatiin? Ini 5 tips yang paling pokok. Yang pertama, cari tahu background-nya. Sekarang kan era serba digital, aku pikir akan mudah banget nyari track record wakil rakyat kita. Dari keluarga, karakter personal, pendidikan, riwayat politik, pernah kasus apa enggak, dan lain-lain. Ingat, sosmed adalah media paling powerful untuk mengetahui rekam jejak, terutama ya wakil rakyat yang mau kita pilih ini. Kalian bisa kok kunjungi halaman web kayak bijakmemilih.id sama rekamjejak.net. Ya, walaupun datanya kurang begitu lengkap, sangat perlu dicoba. Ah, tapi nggak ada waktu nih kak. Tenang-tenang, KPU pasti ngadain debat ya kan? Nah, langsung aja buka YouTube. Nonton deh, lihat aja gagasan dan prokernya yang paling masuk akal dan nurani kalian. Kedua, pahami program yang ditawarkan. Program kerja di sini tuh banyak banget loh. Mulai dari pendidikan, keadilan hukum, infrastruktur, lapangan pekerjaan, kebudayaan, sampai pariwisata. Termasuk visi misinya juga. Kalau dari aku sendiri sih, pilihnya proker yang paling mendetail. Misalnya nih, ada yang nawarin proker pengurangan angka bullying di sekolah. Nah, kita kudu kritis nih. Ini tuh langkah konkretnya gimana? Solusinya apa? Terus infrastrukturnya mampu nggak? Karena banyak yang ngasih program cuma general aja. Kalau ditanya konkretnya apa, malah masuk gorong-gorong. Kayak gitu udah bisa aku pastiin 80% lebih programnya kagak jalan. Karena dia aja bingung sama yang diomongin sendiri. Ketiga, ketahui riwayat hukumnya. Ini benar-benar penting banget. Jangan sampai kita milih calon wakil rakyat yang nyatanya punya catatan merah pernah melanggar hukum. Misal kasus kriminal, pelanggaran HAM, atau mungkin pernah kena kasus korupsi. Please, pokoknya jangan milih orang-orang kayak gitu. Masa iya negara kita diisi oleh bekas penjahat? Kecuali kalau kalian pengen negara ini cepat bubar, ya silahkan. Tapi kak, kalau calon kita pernah kena kasus semua, gimana dong? Pilih yang paling ringan, rapot merahnya aja. Dan tetap perhatiin visi misinya. Simpelnya, pilih yang moderatnya paling sedikit. Kayak gitu insya Allah lebih amanah sih. Yang keempat, jangan pernah milih yang money politik. Tapi apesnya kalau di negara kita yang nggak ngasih malah nggak kepilih. Tapi aku punya solusi buat permainan curang kayak gitu. Tetap terima aja upeti pemberian mereka. Tapi kalian pilih sesuai pilihan kalian. Uangnya yang jelas-jelas haram bisa kalian sumbangin ke yang membutuhkan. Atau terserah mau diapain. Pokok jangan dipakai depo slot aja sih. Itulah kenapa pendidikan itu penting. Biar nggak punya pikiran buat milih wakil rakyat aja nunggu serangan fajar. Hidup kok disetir orang lain sih. Tapi kak, banyak pemilih kita yang kurang mampu loh. Jadi duitnya bisa buat kebutuhan sehari-hari. Ya emang, tapi ini kan soal mindset, bukan soal perut. Terakhir, golput bisa jadi solusi, bisa jadi enggak. Misal nih, kita udah nyari tahu calon wakil rakyat yang ikut kontestasi, tapi ternyata kita ndak ada yang cocok, entah dari visi misi, program kerja, catatan hukum, dan lain-lain. Apa iya kita kutuk golput? Pakar pemilu dari UI, Titi Anggraini, jelasin kalau golput ini hukumnya boleh. Karena itu bentuk ekspresi berdemokrasi, nggak boleh dihalang-halangi.
Aku pribadi sih setuju. Cuma gini, ibaratnya golput ini adalah tangga darurat di dalam gedung. Hanya dipakai misal saat liftnya mati atau tangga utama tidak bisa diakses. Jadi benar-benar last option. Kalau nggak benar-benar darurat, ya udah sebisa mungkin jangan golput. Walaupun kita belum ada yang serak sama mereka, bagiku tetap pilih aja sih dengan nerapin prinsip mana yang lebih sedikit mudaratnya. Aku pikir ini adalah cara paling safe untuk memilih. Gak cuma wakil rakyat aja loh ya, milih pasangan kayaknya ya nggak jauh beda, ya nggak sih? Karena kalau sampai pilih kucing dalam karung, terus ternyata bukan kucing tapi serigala, ya wassalam kita. Itu tadi 5 tutorial gampang milih wakil rakyat. Gak usah banyak fufu apa, yang penting pilih yang terbaik. Terus juga yang paling minim mudaratnya. Kita semua jangan pernah benci politik ataupun buta politik. Jika kalian tidak mau belajar politik, maka politiklah yang akan mengajari kalian. Sekarang atau nanti, pilihlah dengan akal nurani karena bisa menentukan masa depan negeri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.